Sentani, kemudian naik gokar tadi ya. Naik gokar dari kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Nggak lama sih, nggak ada 5 menit ya. Ya, sudah sampai di sini. Kemudian di kantor Badan Penghubung Provinsi Papua sudah ada Bang Alek, Bang apa kakak ya? Bang Alek, Ya, Bang ya, Alek. dan teman-teman eh, luar biasa, kebahagiaan tersendiri buat saya bisa hadir. Walaupun satu wilayah, kadang ya, Bang Mike ketemu sama saudara-saudara itu yang se-Indonesia senang bener kita, ya. Ya. Di tengah kesibukan, apalagi sekarang juga lagi persiapan untuk pelaksanaan pilkada di semua wilayah provinsi, kabupaten maupun kota. Kemudian yang kami hormati hadir secara offline di sini di samping kiri saya, Bang Yusuf. Ini salah satu tim dari TTPKS, penanganan konflik sosial. Wah, Wah, binasa. Bang Haji Yusuf ini pernah jadi komisioner KPU, pernah jadi komisioner Bawaslu. Jadi menjadi salah satu tokoh panutan kalau masalah pemilu nih. Udah kita tenteng-tenteng aja sama Kesbang gitu kan gitu. Iya. Terakhir kita di Percik, Abang agak ini ya, meriang dikit. Iya, sana karena tanggung jawab moralnya gitu loh, supaya pilkada berjalan dengan baik. Kemudian bersama dengan kami, Kakak Mike, kami manggilnya Kakak Mike. Namanya siapa sih? Michael. Michael Duwir, ya. Saya manggilnya Kakak Mike. Rekan kami dari salah satu anggota Forum Pembaruan Kebangsaan dari etnis Papua atau Provinsi Papua. Nanti banyak temennya nih dia ya, ada 4 lagi ya. Ya, nanti dicari juga tuh Kakak Mike ya, Siap. calon penggantinya. Siap. Cuman kalau kayak Abang kayaknya nggak bisa masuk nih, Abang nggak bisa, Bisa. harus Kakak Mike kayak begini. Iya. Harus mewakili. Orisinil. Karena di tes DNA juga. Iya, tes DNA juga, Bang. Kemudian di sini ada Pak Joni Manan nih, sekretaris FPK juga, perwakilan dari Riau, Provinsi Riau. Pak Joni, Kepri beda lagi ya, Kepulauan Riau beda lagi, Riau beda lagi. Kami di sini rombongan Kesbangpol, saya memperkenalkan diri, nama saya Dirhamul Nugraha, orang Sunda tuh ketahuan banget ya. Terus silakan dipanggil Dirham boleh, dipanggil Dinar juga boleh, dipanggil AA apalagi. Cuman kalau dipanggil AA masih terlampau siang ini kayaknya. Iya, kurang malam ya. Kami di sini berbarengan sama tim dari KDF juga datang nih dari Mampang hadir, Bu Nurjana. Jadi nanti saya cerita sedikit masalah forum-forum. Kemudian ada Mbak Egi, ada Bu Suwarni dan adik-adik magang dan teman-teman yang lainnya. Kemudian juga kami menyapa eh, Ketua KPU Jakarta Selatan, Bang Taki. Ini terima kasih Bang Taki menyempatkan waktu ya bergabung dengan Kesbangpol. Ini rangkaiannya soalnya 10 kali ya. Kita jadwalkan Ya, 10 kali. Pak. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama sampai dengan tanggal 30 Oktober. Kemudian Bang Andi dari Komisioner Amin. Bawaslu juga sudah hadir. Kemudian juga kami menyapa yang mewakili Kepala Suku Dinas Pendidikan 1 dan 2, ya, karena kami juga kepesertaan juga diantara dari anak sekolah. Kami menyapa ini adik-adik sebagai pemilih pemula dari SMAN 66 Jakarta, kemudian SMA Jagakarsa, kemudian juga ada SMA Citra Kasih Don Bosco, berikut SMA Harapan Ibu, kemudian SMK Bakti 17 Jakarta, kemudian SMK IT Aisyah, SMK Al Hidayah Lestari, kemudian SMK Teladan Utama, termasuk juga SMK Al Fajar Jakarta. Ini untuk yang siswa sekolah. Kemudian juga kami membuat 10 kegiatan ini untuk 10 lokasi kecamatan. Ada hari ini kita berbarengan bergabung dari teman-teman seperti Ketua RT, Ketua RW, kemudian juga Lembaga Musyawarah Kelurahan dari Kecamatan Mampang Perapatan. Terdiri dari kelurahannya ada Kelurahan Kuningan Barat, kemudian Pela Mampang, Kelurahan Bangka,
Kelurahan Tegal Parang, kemudian Kelurahan Mampang Perapatan. Nah, kan sama kakak-kakak yang pernah glowing, teman-temannya Pak Joni. Jadi semuanya glowing semua tuh di lantai 6. Dan di sana lantai 6 kayaknya sih kantornya cuma kayak sebangpol doang tuh. Selebihnya buat kantor masyarakat. Baik, sebelum kita nanti mendengarkan materi dari para narasumber, Bang Taki, kemudian Bang Andi, termasuk Bang Yusuf, kita mau dengar dulu nih rekan-rekan kami dari kantor penghubung Provinsi Papua. Nanti Bang Alek bisa memperkenalkan, juga mungkin ada yang bisa disampaikan. Yang pasti kita minta waktu ngerepotin sedikit nih. Sering lewat sih sebenarnya ya. Cuman kalau nggak ada alasan lucu juga ya. Iya, nah kalau sekarang nggak ada alasan nih kita mampir nih gitu. Nah, ini memang kita nggak pakai mic karena udah ada mic ya di sini. Jadi kita pakai mic-nya yang ini aja nih. Silakan Bang Alek, kencangin dikit aja suaranya nggak apa-apa. Kami persilakan Bang Alek. Ya, baik, terima kasih Kepala Badan. Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Putrajaya Jakarta Selatan beserta jajaran yang terkait atas kehadirannya di kantor Badan Penghubung Provinsi Papua. Terima kasih atas kesempatan ini. Luar biasa. Memang dengan adanya kita menuju pada pesta demokrasi, di mana pemilu kada, momen ini tanpa disadari bisa membangun satu linkage kita, networking, keterhubungan kita untuk bisa berkolaborasi dalam melakukan tugas-tugas kebangsaan, pembinaan kemasyarakatan. Nah, kami sangat merasa satu penghargaan ketika dari sekian badan penghubung yang ada di Jakarta, dari 33 badan penghubung minus DKI Jakarta kan tidak ada badan penghubung. Kalau Papua provinsi yang baru belum ada badan penghubung. Dan sekitar 6 kantor badan penghubung perwakilan provinsi, badan penghubung Papua menjadi salah satu yang dipilih mendapat kesempatan untuk menerima untuk ikut mempresentasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi pada siang hari ini. Penghargaan kami, terima kasih untuk semuanya itu. Pertama-tama kami menyapa Pak Ketua KPU Jakarta Selatan. Salam hormat kami dari pimpinan kami, Ibu Kepala Badan Penghubung Papua, demikian pun Ketua Bawaslu. Seharusnya dengan kunjungan ini Ibu Kepala Badan Penghubung Papua juga hadir di sini untuk ini, tapi karena ada tugas yang memang tidak bisa ditinggalkan, beliau harus melaksanakan tugas itu, maka di sini yang hadir. Nah, kami dipercayakan, saya sebagai Kepala Subbidang Hubungan Antar Lembaga, didampingi oleh Ibu Kepala Subdit Promosi dan Kerjasama, Bu Wendy Hegemur, lalu Pak Romi, selaku pemegang aplikasi di kantor keuangan di kantor kita. Pak Wibisono, Wibi ya, Asta Wibi. Orang Jaksel juga, kalau Pak Romi orang Jakarta Barat. Siap. Jadi maaf, ini juga Jaksel. Ibu Wendy orang Jakarta Pusat di Tanah Abang. Tanah Abang. Itu markasnya kita, masyarakat Papua juga. Iya, iya. Nah, terus berikut Ibu Walfrida Tampang, satu yang mengurus aset di kampus kami. Ibu Evalina Tobing, ya, staf di bagian umum. Ibu Patricia, itu juga staf kami di sini, dan Pak Budi ya, Pak Budi. Kami ya ini yang mungkin bisa mewakili sebagian besar teman-teman kami, karena memang sebagian bertugas di Anyuman Papua, ada juga yang melaksanakan tugas lain sedang koordinasi ke kementerian lembaga, maka kami yang ada ini
merupakan wujud daripada penghargaan dan apresiasi kami kepada atas momen pada siang hari untuk bisa menghadiri kegiatan ini. Dan kami harapkan bisa berjalan dengan lancar dan semua memberikan hikmah bagi kita semua dan ada manfaatnya bagi kita untuk membangun kota ini, bangsa dan negara ini, tempat di mana kami berada di ibu kota negara Indonesia di DKI Jakarta. Kiranya menuju kepada kita ada manfaatnya dalam minimalisir dampak-dampak yang akibatnya kita tidak inginkan dalam pelaksanaan pilkada dan terjadinya aksesnya yang negatif. Kiranya menjadi tanggung jawab moral bagi kita semua untuk ikut menjaga itu. Akhirnya selamat untuk kita semua dan sukses pada acara kita hari ini dan agenda daripada Kesbangpol. Sisanya sampai dengan tanggal 30 atau 31 Oktober. Ini bisa berjalan dengan lancar. Doa kami seperti demikian. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Bang Alek. Kita senang banget ya. Ini abang dan kakak semua gabung, nggak taunya orang Jakarta juga. Abang Jakarta Barat di mana izin? Di daerah Slipi. Slipi, Bang Jermal. Nah, itu Bang Jermal di Kota Bambu Selatan. Nanti kita main di Lampung juga ya. Terima kasih nih abang dan kakak. Ini pikir saya izin anggota Dewan, ada Pak Wibi anggota DPRD kita. Mohon dicatat Pak, bisa jadi kegiatan kayak pernah kita keliling juga di Gedung Nusantara. Nah, saya pernah disambut. Kita bawa mobil Camry. Anggota DPRD kita Pak Wibi. Dari partai apa? Nasdem. Nasdem ya, Partai Nasdem. Jadi Pak Alek, memang kita dalam bulan Oktober ini ada 10 kegiatan yang akan kita lakukan seperti ini. Walaupun sebentar, tapi kita mulai dan kita mencoba melaksanakan sebanyak 10 kali. Yang untuk rumah ibadah kita juga kunjungi seperti di Pura Amarta Jati, perbatasan dengan Cinere kita, kemudian juga ada nanti di Gereja Petra Indonesia itu Jakarta Selatan, kemudian juga Gereja Katolik Paroki Ratu Rosari itu juga Jakarta Selatan. Nah, kalau untuk badan penghubung yang kita jadwalkan hari ini yang paling pertama mulai di Papua. Makasih. Karena Bang Mike paling minta duluan, dia 3 bulan yang lalu udah minta duluan. Katanya tolong kalau ada betul nggak? Tolong kalau ada kunjungan ke Badan Penghubung Papua duluan. Aman. Padahal kita udah kasih catatan. Senin, Jumat itu jam sibuk. Gitu. Tapi Kak Mat bilang udah dari berapa bulan yang lalu mintanya hari Senin tanggal 14 ya. Siap. Iya, udah siap. Kemudian nanti kita berkunjung ke Jambi, di Jakarta Pusat, kemudian di Kalsel, di juga Jakarta Pusat, kemudian nanti di Sumatera Selatan dekat sini, kemudian di Jogja juga Jakarta Pusat, dan Lampung di Jakarta Barat. Dekat banget ya Bang, yang penghubung Lampung tuh, Selipi sama Tomang ya, KBS. Oh Jatipulo, ya. Okay. Baik, sebelum kita beranjak lebih lanjut, ada video nggak titipan Pak Wali? Coba Pak Wali ngirim video apa? Coba kita sama-sama nonton. Pak Wali Kota namanya Pak Munjirin. Orang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebakaran merupakan salah satu musibah yang paling sering terjadi di kota-kota besar, baik pada rumah penduduk, gedung bertingkat, pertokoan atau pasar, serta menimbulkan kerugian material yang tidak sedikit, bahkan bisa menelan korban jiwa. Saya Munjirin, Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, menghimbau sekaligus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memiliki ketersediaan alat pemadam api ringan atau yang disingkat APAR, baik di rumah masing-masing atau di tempat usaha, sebagai sarana proteksi kebakaran aktif dan untuk mengurangi dampak kerugian harta benda dan korban jiwa yang ditimbulkan akibat resiko kebakaran. Selain harga yang sangat terjangkau, mudah didapatkan dan digunakan, APAR terbukti efektif memadamkan api sebelum api menjadi besar dan sulit dikendalikan. Melalui gerakan masyarakat punya APAR, kita lindungi keluarga dan lingkungan kita dari kebakaran melalui
kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi resiko kebakaran. Kan gue kata juga APAR. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa. Ini punya kantor, kita harus menghormati. Baik, terima kasih. Tadi itu video pesan amanat dari Bapak Wali terkait dengan gerakan masyarakat penyapar. Jadi boleh kita selingin sedikit, memang kegiatan-kegiatan yang sekarang didorong oleh Kesbangpol Jakarta Selatan adalah salah satunya adalah menggerakkan masyarakat untuk punya kesadaran jangan ngandelin pemerintah terkait dengan bahaya kebakaran. Ya, kita tahu semua kalau damkar datang itu 15 menit paling telat datang. Tetapi sebenarnya api itu sampai dengan waktu ke 4 dan 5 menit lah masih bisa dikendalikan. Kalau damkar datang berarti kerugian udah luar biasa. Tinggal ngademin doang tuh mereka. Dan tugasnya damkar juga nyemprot yang belum kebakar. Bukan yang udah kebakar malah disemprot. Nah ini berkaca dari kejadian di kelurahan mana Kak? Mampang Perapatan ya. Itu ada satu bangunan ruko yang usaha figura 7 orang meninggal. Iya, kan kayaknya sedih bener ya. Kalau 7 orang meninggal karena perang sih masih enak ceritanya. Ini gara-gara kebakaran, dia tidak punya akses gitu loh. Dan, silakan, Pak Haji, masuk Pak Haji. Duduk, Bang Mike enak aja dia mau sempat duluan, sini aja lo temenin kita. Nah, kembali lagi terkait dengan gerakan gempar ini, karena Pak Wali Kota juga akhirnya membuat instruksi Wali Kota kepada kita semua, setiap keluarga harus punya, ya. Makanya salah satu konten yang kita lakukan pada saat Roso termasuk adalah mengingatkan kembali terkait pentingnya APAR dipunyai. Nah, khusus untuk kegiatan roadshow memang kita menyiapkan semacam door prize. Kita sudah menyampaikan itu dan spesial buat badan penghubung. Oh, berarti semua badan penghubung harus dapat satu ya? Iya, ada, iya. Ntar saya lapor Pak Joni lah. Bosnya FPK kan Pak Joni. Nah, jadi 2 tetap akan kita sampaikan kepada teman-teman yang online secara diacak ya, nanti diundi. Kemudian 1 APAR buat teman-teman yang di sini diundi juga. Iya, sekali lagi ini bukan hadiah, ini mengingetin gitu loh. Kita harus punya. Harga juga terjangkau, cuman paling 250 atau 300. Kalau saya bercandanya kita semua nih yang terutama cowok, kalau yang namanya rokok aja belinya rokok ESE yang 45 ribuan gitu kan. Masa beli APAR yang 200 250 nggak bisa kan gitu. Nah, ini memang ada masa berlakunya. Nah, kita lagi coba dorong, makanya kami hadirkan teman kami ini, anggota FKDM dari Pela Mampang. Karena kebetulan hari ini sampai dengan hari Kamis itu ada rapat komisi ya, Dewan Banggar gitu di DPRD. Kita mau dorong pertama masalah gempar ini, kalau bisa di tahun depan nih, karena kan kewenangan udah adanya di eksekutif. Eksekutif udah selesai, sekarang di legislatif. Supaya ada dari setiap kecamatan kelurahan tuh semacam punya stasiun pengisian ulang APAR ibarat kata begitu, yang tentu bersubsidi, Kemudian yang kedua juga kita juga lagi menggerakkan peduli terkait dengan P4GN, penanggulangan narkoba. Kita minta supaya karena sampai dengan sekarang DKI belum punya perda masalah P4GN. Ini sekarang domainnya lagi ada di DPRD. Kita minta untuk dianggarkan kegiatan sosialisasi di kecamatan dan kelurahan. Baik, kesempatan pertama kita akan mulai secara berurutan. Nanti kita mulai dulu dari Bang Taki dari dari KPU, Ketua Komisi KPU. Kemudian nanti kami minta izin juga melalui Bang Andi dari Bawaslu bisa menyampaikan informasi. Kemudian nanti yang ketiga dari Bang Haji Yusuf, ini pengawalnya Kesbangpol nih, bisa memberikan cerita mungkin pengalaman-pengalaman terkait dengan pemilu. Baik, kami persilakan Bang Taki. Baik, terima kasih Pak Kasubar. Suara saya cukup kedengaran kan ya Pak?
Jelas ya. Aman, Oke. aman Bang. Yang saya hormati Kasuban Kesbang Siap. Yang saya hormati Kasuban Kesbangpol Pak Dirham, Kepala Kantor Penghubung Provinsi Papua atau yang mewakili hari ini hadir Kepala Bagian Hubungan Kelembagaan kalau tidak salah tadi ya. Kang Alek beserta jajaran yang ada di Kantor Penghubung Papua. Lalu ada Bang Haji Yusuf serta teman-teman FPK, FKDM, jajaran Kecamatan Mampang dan para pihak-pihak kelurahan di Kecamatan Mampang Perapatan. Serta ada kawan saya, Bang Andi Maulana sebagai anggota Bawaslu Kota Jakarta Selatan yang saya hormati. Eh, di sini saya ingin menyampaikan bahwa Pilkada itu akan dilaksanakan di tanggal 27 November nanti, hari Rabu, tahun 2024. Artinya hari ini kalau tidak salah hitung kurang lebih pilkada menjelang 27 November. Dan tahapan-tahapan yang saat ini sedang berjalan yaitu tahapan kampanye. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang ada di wilayah itu sudah memperhatikan ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon atau tim pasangan calon dalam melaksanakan atau mensosialisasikan pasangan calonnya masing-masing. Artinya kemarin kita sudah merasakan euforia ataupun atmosfer saat pelaksanaan Pileg dan Pilpres di bulan Februari kemarin. Kurang lebih saat ini sama, karena kalau misalkan kita lihat dari titik-titik yang ada di wilayah Jakarta Selatan sudah beredar bendera-bendera partai, lalu ada banner-banner ataupun baliho yang sudah dipasang oleh tim pasangan calon. Karena kita sedang melaksanakan tahapan kampanye hingga tanggal 23 November nanti. Setelah itu akan ada hari tenang di mana kita memfokuskan untuk pelaksanaan di masing-masing TPS pada tanggal 27 November. Sebelum sampai ke sana, mungkin saya perlu berterima kasih banyak kepada teman-teman Kesbangpol yang telah memfasilitasi program sosialisasi ini untuk mengingatkan warga yang ada di wilayah Jakarta Selatan supaya memastikan namanya sudah terdaftar atau belum di dalam DPT. Karena selain tahapan kampanye, kita juga sudah kami sedang menjalankan tahap PTB. Kemarin di pengalaman 2024 kemarin, antusiasme masyarakat untuk mencoblos di tanggal 14 Februari itu cukup tinggi. Artinya karena kegiatan-kegiatan seperti inilah yang bisa meningkatkan antusiasme masyarakat untuk mencoblos. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita bisa mengarahkan ataupun mengajak masyarakat bisa menggunakan secara maksimal hak suaranya. Salah satu mungkin ada yang tadi misalkan saya mendengar ada Bapak Ibu sekalian yang tinggalnya di luar wilayah Jakarta Selatan, itu masih bisa menggunakan hak pilihnya ketika memang ditugaskan saat eh, saat hari H pencoblosan atau di tanggal 27 November nanti. Misal tadi ada yang tinggal di Jakarta Barat, tapi saat hari pencoblosan di tanggal 27 November itu mendapatkan tugas untuk mencoblos di wilayah Jakarta Selatan. Itu bisa mengurus pindah memilihnya melalui rekan kami yang ada di tingkat kelurahan ataupun PPK yang ada di tingkat kecamatan, bahkan di KPU kabupaten kota masing-masing, apakah di wilayah tujuan atau wilayah asalnya. Artinya hak pilih Bapak Ibu sekalian itu tidak hilang ketika pindah tugas. Tapi yang perlu diingat, ketika Bapak Ibu terdaftar di dalam satu provinsi, yang hari ini ada di Provinsi DKI Jakarta, hak pilih Bapak Ibu masih bisa digunakan walaupun nanti mendapatkan tugas saat hari H. Begitupun dengan masyarakat yang misal mendapatkan musibah harus masuk ke rumah sakit misalnya. Itu juga bisa kita fasilitasi untuk proses pindah memilihnya ketika memang itu harus dilakukan. Yang poin utamanya kita akan memaksimalkan memfasilitasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya saat hari H nanti. Selain itu,
proses-proses yang harus dipersiapkan oleh teman-teman KPU hari ini selain mensosialisasikan pilkada tentang pilkada 27 November nanti, kami juga sedang mempersiapkan bahan-bahan logistik yang harus didistribusikan ke masing-masing TPS. Selain karena poin penting selain pemilih dan orang ataupun pasangan calon yang akan dipilih, yaitu barang-barang yang akan kita gunakan untuk memilih. Contohnya surat suara ataupun alat-alat coblos yang lain, membangun TPS dan lain-lain, itu perlu bantuan juga dari para stakeholder terkait yang hari ini hadir di acara sosialisasi. Artinya hari ini kita melaksanakan pesta demokrasi ataupun pilkada di wilayah DKI Jakarta. Saya berharap semua bisa merasakan pesta demokrasi ini dan saling bahu-membahu untuk mensukseskan pesta demokrasi kita kali ini. Tadi kalau Pak Dirham sampaikan bahwa di forum kita kali ini ataupun kegiatan kita kali ini ada siswa-siswa dari beberapa sekolah. Yang paling utama ada pemilih pemula yang mungkin saat ini sedang duduk di kelas 2 ataupun kelas 3 sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan. Karena pengalaman, mungkin ini bagian dari pengalaman pertama teman-teman yang masih duduk di bangku sekolah. Mereka ataupun teman-teman sekolah ini mungkin masih belum ada referensi politiknya. Yang perlu difahami selain memastikan apakah sudah terdaftar atau belum, kami juga berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil untuk menyegerakan pencetakan KTP atau perekaman KTP menjelang hari pencoblosan. Contoh kasus kemarin saat saya sedang sosialisasi di salah satu sekolah, masih ada siswa yang masih belum melakukan perekaman KTP. Artinya salah satu syarat yang bisa digunakan untuk mencoblos di tanggal 27 November adalah menunjukkan KTP elektronik. Kalau misalkan ada siswa yang akan berulang tahun sebelum atau saat hari H pencoblosan di tanggal 27 November dan belum melakukan perekaman KTP, artinya saya berharap bisa langsung mengurus ke Dinas Dukcapil terdekat ataupun di masing-masing kelurahan dan kecamatannya masing-masing supaya bisa terekam oleh Dinas Dukcapil dan bisa dilakukan pencetakan KTP nanti sebelum tanggal 27 November. Mungkin banyak kasus yang merasa hari ini saya masih berusia 16 tahun, tapi nanti sebelum tanggal 27 November akan berulang tahun ke-17. Karena batas minimum untuk mencoblos yaitu di usia 17 tahun atau sudah pernah menikah atau sudah menikah sebelum di usia 17 tahun. Artinya sebagai dokumen administratif sebagai warga negara yaitu KTP elektronik harus segera diurus di Dukcapil terdekat atau di wilayahnya masing-masing. Ini untuk memastikan bahwa pemilih saat hari pencoblosan nanti bisa menggunakan hak pilihnya di tanggal 27 November di masing-masing TPS. Selain untuk pemilih pemula atau teman-teman siswa yang ada di masing-masing sekolah, pemilih pemula itu bukan hanya untuk yang berusia 17 tahun Bapak Ibu, tapi para pensiunan TNI Polri pun bisa mengurus ataupun mencoblos saat hari pencoblosan nanti di tanggal 27 November. Yang harus dipastikan adalah surat keterangan pensiun dari keanggotaan apakah itu TNI dan Polri supaya bisa digunakan ataupun ditunjukkan saat hari pencoblosan. Nah, yang membuat kita harus perhatikan yaitu apakah saudara-saudara kita ataupun warga yang ada di wilayah kita masing-masing sudah mengecek atau memastikan namanya sudah terdaftar atau belum. Makanya ini selalu saya ulang, mohon dicek terlebih dahulu namanya sudah terdaftar atau belum melalui cek dptonline.kpu.go.id supaya bisa memastikan namanya sudah terdaftar atau belum. Selain itu, kita ada poin, selain poin pemilih, kita juga ada poin siapa yang akan kita pilih. Hari ini pelaksanaan kampanye sudah dijalankan.
dan KPU Provinsi DKI Jakarta sudah menetapkan ada 3 pasangan calon yang ada di wilayah DKI Jakarta yang akan berkontestasi dalam pagelaran pilkada kita kali ini. Yang pertama, pasangan calon nomor urut 1 Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Yang kedua ada Pak Dharma Pengrekun dan Gunwardana. Yang ketiga ada Pak Pramono dan Bang Dul atau Sidul. Artinya ada 3 pasangan calon yang sudah terdaftar dan sudah melaksanakan kampanye sampai tanggal 23 November nanti. Tugas kita sebagai masyarakat yaitu memilih di antara 3 pasangan calon ini di tanggal 27 November. Sudah ini kali ketiga kalau tidak salah kita melaksanakan sosialisasi pilkada. Saya selalu mengulang, ibarat kita sedang masuk ke dalam rumah makan, kita sudah disajikan dengan 3 menu yang ada, kita tinggal pemilih dari 3 menu ini yang mana yang sesuai dengan selera kita. Artinya ketika kita menyukai makanan yang mungkin rasanya pedas, ataupun manis, ataupun gurih, ini kita tinggal memilih yang mana yang kita sukai. Tapi perlu dipastikan kualitas yang ada di makanan tersebut adalah bahan-bahan yang berkualitas. Entah itu rempah-rempahnya, ataupun jenis dagingnya misalkan, ataupun bahan-bahan yang lain, kita pastikan itu berkualitas. Analogi ini untuk memastikan program-program yang dibawa oleh pasangan calon ini adalah program-program yang berkualitas dan membangun untuk wilayah DKI Jakarta. Bisa mencari informasi melalui media sosial ataupun berita-berita online, ataupun bisa saat mereka melakukan kampanye di wilayahnya masing-masing. Artinya sudah dilakukan proses kampanye kita di wilayah DKI Jakarta. Inilah waktunya masyarakat untuk menentukan dan mencari informasi tentang pasangan calon yang akan dipilih pada tanggal 27 November nanti. Begitupun dengan peran masyarakat untuk memastikan kondusivitas yang ada di wilayahnya masing-masing, karena ini adalah pesta demokrasi, pestanya masyarakat di wilayah DKI Jakarta. Namanya pesta, kita tidak mau ada sesuatu yang mengganggu saat pelaksanaan di tanggal 27 November. Yang kita pastikan adalah kondusivitas dan keamanan untuk wilayah Jakarta Selatan sendiri bersama dengan para stakeholder, entah itu di tingkat kecamatan ataupun di tingkat kelurahan, bahkan di tingkat kota masing-masing, supaya bisa memaksimalkan atau meminimalisir kondisi-kondisi yang tidak kita inginkan. Setelah itu, kalau misalkan berkaitan dengan pilkada, selain pemilih dan yang akan dipilih, lalu alat untuk memilihnya, kita melaksanakan sosialisasi seperti ini gunanya untuk meningkatkan partisipasi masyarakatnya. Artinya saya berharap dengan kegiatan kita kali ini bisa meningkatkan kembali euforia ataupun antusiasme masyarakat dalam pelaksanaan pilkada di tanggal 27 November, supaya kita bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada di wilayah DKI Jakarta, khususnya Jakarta Selatan, karena kita menentukan nasib Jakarta 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan dengan keterlibatan kita dalam kontestasi hari ini, itu bisa menyuarakan dan memaksimalkan potensi-potensi yang ada di wilayah Jakarta Selatan, apakah itu potensi politiknya ataupun potensi masyarakatnya, supaya bisa lebih baik di 5 tahun ke depan. Paling sementara itu pemantik yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator yang ada di lokasi acara. Terima kasih. Bang Taki atas informasinya. Menjadi tugas kita semua memang mendorong sebanyak-banyaknya, terutama masyarakat Jakarta Selatan maupun DKI Jakarta untuk mengikuti pilkada. Oke. Kita berharap sekali juga kehadiran dari siswa-siswa sekolah bisa saling mengingatkan, ngajak lagi teman-temannya untuk cek ulang lagi sudah masuk atau belum di daftar KPU,
kemudian juga bersama-sama masyarakat tentunya pengurus RT RW dan semuanya bisa membantu jajaran KPU maupun Bawaslu dalam mempersiapkan untuk pelaksanaan tanggal 27 November nanti. Kami minta kepada teman-teman yang hadir secara online, silakan untuk mengisi daftar hadir ya. Karena nanti setelah ini, setelah Bang Andi dari Komisioner Bawaslu menyampaikan informasi, kita akan mengundi dulu satu buah apar nih. Kita terima apar sebanyak 10 nih Bang Haji nih. Dari keluarga besar LDII. Nah ini hari ini megang dua nih Pak Edi nih. Teman kita baru bergabung dari FPK yang baju hitam dari eh, Pak Edi, ini dari Jawa Barat. Etnis Jawa Barat. Kemudian Bang Haji Asfi, ini dari Jakarta. Betawi. Oh, yang punya di sini. Itu kalau orang Betawi nggak baik itu ya, orang daerah nggak bakal bisa masuk kemari. Itu makanya orang Jawa jadi pada lurah, ya kan? Orang Jawa jadi wali kota. Itu kalau orang Betawinya eh, mentang-mentang nggak bakal bisa kita kemari. Ya, ya Bang Haji Asfi ya. Iya, etnis yang paling terbuka tuh dari Betawi itu luar biasa salah satunya. Baik, sambil menunggu teman-teman yang isi daftar hadir, kami persilakan Bang Andi dari Komisioner Bawaslu. Baik, apakah terdengar suara yang saya sampaikan? Jelas, Gimana? Suara terdengar? dengar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya tidak bisa langsung Udah bergabung masuk belum, Mbak? di kantor penghubung Papua bersama jajaran Kesbang Selatan karena pada hari dan waktu yang bersamaan saya sedang mengikuti penguatan hukum dalam penegakan pemilihan. Jadi tidak bisa ke sana walaupun rencana ke sana tapi materinya sangat padat sekali gitu. Yang pertama, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim dalam forum digital. Yang kedua, tentunya saya hormati jajaran Kesbang, Pak di teman-teman kantor penghubung dari Papua, Ketua KPU Bang Taki, serta yang sangat kita banggakan sebagai penerus bangsa, teman-teman atau adik-adik SMA Bakti 17. Saya langsung saja bahwa pemilu kada saat ini sedang dihadapkan pada setidaknya dua isu besar. Yang pertama adalah isu ajakan tidak memilih dan ajakan mencoblos 3 pasangan calon. Nah, bukan tidak mendasari bahwa isu ini dikembangkan, tapi di satu sisi pemerintah daerah bersama KPU, saya sepakat, amin, yang disampaikan oleh Bang Taki, ada terkaitan dengan peningkatan partisipasi pemilih, termasuk peningkatan indeks demokrasi Indonesia. Jadi saat ini dihadapkan pada posisi antara tagar tidak memilih dan tagar bagaimana meningkatkan indeks demokrasi dan pemilih di Jakarta. Ini kita dihadapkan pada isu besar itu sebenarnya. Nah, tetapi sebagai informasi awal bahwa perubahan cara berpikir Bawaslu saat ini kan lebih pada mengedepankan yang namanya pencegahan daripada penindakan. Oleh karena itu, di kesempatan yang baik ini, kita mendorong bagaimana memaksimalkan pencegahan itu agar dua isu besar tadi tidak menjadi persoalan hukum bagi masyarakat yang memilih hak pilih dalam kaitan pemilu kepala daerah. Kira-kira demikian konsep yang ingin saya sampaikan. Nah, sebenarnya munculnya isu ini tidak lepas dari putusan konstitusi terkait dengan soal adanya penurunan parliamentary threshold bagi gabungan partai politik yang akan mencalonkan salah satu pasangan calon kepala daerah. Termasuk juga isu
batas usia. Maka muncullah isu ini. Di satu sisi sebenarnya Mahkamah Konstitusi tidak salah di dalam memutus satu perkara, sekalipun banyak pihak atau ahli tata negara, MK sedikit kepleset soal norma begitu. Tapi ya MK putusannya bersifat final dan mengikat gitu. Nah, oleh karenanya apapun keputusannya sudah dijalankan. Dalam posisi ini MK kita anggap sebagai lembaga yang memberi kewenangan untuk menilai undang-undang terhadap undang-undang dasar begitu. Putusan MA terkait dengan batas usia juga tidak salah. Karena memang kewenangan MA menilai peraturan terhadap undang-undang. Yang ketiga, lembaga DPR juga tidak salah. Karena lembaga DPR tepat sehingga akhirnya pilkada. Karena pilkada kali ini adalah pilkada serentak. Ini kan sebenarnya bagian dari negara memastikan proses perubahan kepemimpinan secara nasional. Bagian dari bagaimana pasal 1 ayat 1, negara Indonesia adalah negara yang berkesatuan, yang berbentuk republik itu. Sebagai kemas dirancang dan dibuat secara sistem untuk menjaga bentuk dan kedaulatan negara. Kedaulatan rakyat. Bahwa negara tidak akan ada kalau tidak ada rakyat. Karena itu negara menempatkan kedaulatan rakyat atau daulat rakyat di atas atau di nomor 2 setelah bentuk dan kedaulatan. Sangat tinggi sekali posisinya. Karena itu ketika kedaulatan rakyat diabaikan oleh rakyat, sebenarnya rakyat sedang melakukan upaya yang katakanlah menyurangi dirinya sendiri. Bahwa negara sudah memberikan kebebasan, negara sudah memberikan kedaulatan di tangan mereka dan mereka yang harus menentukan. Ini konsep dan prinsip yang sedang kita anut. Belum ada ketentuan dan prinsip lain selain apa yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar itu. Karena itu, ajakan tidak memilih itu memang tidak melanggar terhadap hak asasi pemilih itu. Tetapi ajakan tidak memilih itu hanya berlaku pada diri sendiri. Hak artinya kalau dia hanya sebatas ada sendiri pada diri pribadi seseorang, maka tindakan tidak memilih itu adalah hak setiap warga negara. Clear itu. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita mengajak orang lain, kita mengajak orang lain untuk tidak menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara karena sudah diatur dalam kedaulatan negara tadi. Nah, ini yang berpotensi menimbulkan tindak pidana. Hal ini diatur sebagaimana ketentuan di pasal 187 huruf A itu, di mana disebutkan setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk memberikan dan atau menjanjikan uang dan materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Kalimat frasenya adalah untuk mempengaruhi pemilih, itu dipidana. Nah, mengajak orang lain itu berarti mempengaruhi pemilih untuk tidak memilih. Oleh karenanya ketika hak individual itu dilakukan untuk tidak memilih, memang tidak melanggar pidana. Tapi ketika mengajak pihak lain itu menjadi pidana. Kira-kira begitu. Nah, dalam hal yang tadi disebutkan bahwa kita pahami bahwa negara kita sepakat negara hukum. Hukum sebagai panglima di Indonesia ini. Hanya memang dalam proses demokrasi kita pahami bahwa dalam proses negara sebagai negara hukum,
kita memahami ada hukum politik. Hukum politik menghasilkan kebijakan politik. Kebijakan politik menghasilkan yang namanya etik hukum. Ketiga nih kita hadapi, kita lakukan sebagai buah dari konsensus rakyat Indonesia menjalankan apa yang disebut dengan prinsip-prinsip demokrasi dan politik. Ya, karena kita negara hukum dan kita juga mengakui bagian dari proses yang disebut tadi hukum politik. Hukum politik pilkadanya sudah selesai, sudah terbentuk. Ada Undang-Undang 1 2015, Undang-Undang 10 2016, termasuk turunannya, ada PKPU 13 soal kampanye, ada ada putusan KPU 13 tentang 135 soal penempatan alat peraga kampanye, dan termasuk ada Perpres 9 soal penanganan pelanggaran berkaitan dengan pemilihan kepala daerah. Artinya politik hukumnya sudah ada. Tinggal bagaimana masyarakat mengetahui resiko-resiko terhadap apa yang menjadi kewajiban setiap warga negara dalam menjalankan ketentuan-ketentuan tadi yang dimaksud dengan tidak memaksakan hak pilih itulah kepada pihak lain. Nah, konsekuensi dari apa yang disebutkan tadi itu, di masyarakat pun dimunculkan isu yang berkaitan masih yang tadi adalah isu kenapa istilahnya pemilihan kepala daerah itu di Jakarta harus 50% plus 1 gitu. Padahal ini kan sudah beberapa kali pemilihan kepala daerah, ya memang Jakarta itu beda dengan provinsi lain. Provinsi lain itu 30%, kalau DKI Jakarta 50%. Sekalipun dimungkinkan, dan masih ada waktu, kalau memang politik hukum itu saya tidak perlu. Andai pasca 20 presiden terpilih di dan artinya ketika DKI Jakarta dikeluarkan surat keputusan presiden, entah tanggal berapa di bulan Oktober atau konsep besar yang sedang dihadapi. Nah, saya berharap elemen-elemen masyarakat yang hadir dalam forum ini, terutama adik-adik penerus generasi bangsa ini, SMA Bakti 17 yang hadir dalam kesempatan ini, tidak ada salahnya menilai dan mengkaji pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, termasuk mau mengetahui banyak soal bagaimana demokrasi dan politik di Indonesia. Karena banyak dalam berkembang kalangan muda, apakah pilihan yang sudah kita ambil ini pasca reformasi, apakah ini pilihan yang sudah terbaik? Tentunya belum. Kita belum mencapai pada pilihan politik yang kita inginkan. Masih ada cukup waktu. Saat ini belum ada pilihan lain selain pilihan yang dihadapkan dalam pemilihan kepala daerah itu. Karena itu saya berharap dari teman-teman generasi muda, generasi kalangan Z lah begitu, yang dalam pemilihan kepala daerah itu cukup besar DKI Jakarta, itu hampir 18% pemilih pemula di DKI Jakarta, atau sekitar 1 juta lebih dari pemilih itu adalah pemilih pemula. Karena itu jadi rebutan di kalangan generasi Z ini, pemilih pemula itu. Nah, setidak-tidaknya hampir ya 15-20% begitu, sebenarnya generasi muda bisa menentukan arah kebijakan, bisa menentukan pilihan-pilihan pilihan-pilihan yang tidak sekedar normatif untuk kemajuan Jakarta. Karena itu kenali pasangan calon, pelajari pasangan calon dari berbagai aspek media, dari berbagai aspek pengetahuan, di kanal-kanal yang perlu Anda ketahui. Barulah tentukan di tanggal 27 November pilihan Anda kepada salah satu dari 3 pasangan calon yang ditawarkan oleh sebagai pemimpin Jakarta. Karena tadi disebutkan oleh teman Taki KPU bahwa
bahwa KPU DKI sudah menetapkan 3 pasangan calon sebagaimana sudah diketahui. Saya kira itu hal yang bisa saya sampaikan dalam forum terbaik dan terhormat ini. Sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa hadir langsung. Mudah-mudahan dalam 8 kesempatan yang lain nanti saya bisa menyempatkan waktu, bisa ketemu langsung dan bisa bertatap langsung dengan teman-teman di jajaran Pemda Kota Aceh Selatan, sehingga bisa lebih mengikatkan kita di dalam menumbuhkan kesadaran dan keinginan dari masyarakat Jakarta secara keseluruhan. Nah, di bagian akhir bahwa karena versusnya adalah kita meningkatkan partisipasi pemilih dan meningkatkan indeks demokrasi kita, maka tidak ada salahnya semua pihak, baik itu masyarakat, elemen-elemen di Jakarta Selatan khususnya, harus mampu mendorong dan menciptakan tingkat partisipasi pemilih di atas kurang lebih ya kita berharap di atas 80, sekian, dan juga ini dalam kerangka menumbuhkan dan meningkatkan indeks demokrasi Indonesia. Karena memang negara makmur, negara sejahtera, negara itu mampu bersaing ketika pelaksanaan demokrasinya itu berjalan cukup baik dan memiliki indeks demokrasi juga rata-rata di atas 8, sekian gitu ya. Sekarang kita masih di bawah 7. Nah, karena itu dalam pilkada ini kita berharap partisipasi meningkat, indeksnya meningkat, tidak ada kerusuhan, semuanya berlangsung kondusif, mau dia siapa yang terpilih, mau 1 atau 2 putaran, yang terpenting pemilu dapat berjalan secara demokratis, bermartabat, sebagaimana prinsip di dalam KPU Bawaslu dalam kaitan pemilu kepala daerah adalah memastikan keadilan dan kemanfaatan serta kepastian hukum bagi semua peserta pemilu dalam pemilu kepala daerah. Demikian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andi. Salam hormat buat ketua dan teman-teman semua. Semoga diberikan semoga diberikan kesehatan buat jajaran. Baik, tadi benar Bang Andi sampaikan untuk Jakarta perencanaan itu semua udah stabil dah, ibarat katanya udah oke. Urusan-urusan tuh udah tinggal jalan semua. ASN-nya juga tinggal fight semua tempur. Tinggal memang ada kebijakan-kebijakan yang menjadi titik berat. Paling itu yang menurut saya menjadi bedanya. Jadi tidak ada alasan buat para pemilih tidak milih. Tidak ada alasan. Ya, jangan mau terima subsidinya aja tapi nggak ikut milih, gimana ceritanya? Jangan mau naik Jaklingko gratis kalau nggak ikut milih, ya gimana ceritanya? Naik busway ya kan, tapi nggak ikut milih, ya salah juga. Dapat bos kemudian dukungan pendidikan dari pemerintah daerah DKI, tapi nggak ikut milih, ya nggak boleh gitu juga dong. Jadi kita berharap salah satu hasil pertemuan ini mendorong masyarakat, ya, siapapun pemimpin kita itu yang terbaik, siapapun pemimpin kita, ya. Oke, terima kasih Bang Andi. Kesempatan sekarang kita mau putar dulu ya, kakak. Oke, kita persiapkan. Ini yang hadir online kita akan coba undi, akan mendapatkan satu apar ukuran 3 kilogram. Sepeda motor nanti lah tahun depan, pilkada 5 tahun lagi itu. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, diputer-puter. Persiapan stop. Kuning apa hijau tuh? Wah, Bang Holisin Priyowarsito. Oh, namanya bagus bener ini. Saya kurang tahu ini dari mana, nanti di data aja. Mudah-mudahan nanti untuk bentuk silaturahminya, Abang datang ya ke kantor kami. Jadi aparnya ngambil nih ke Kesbang, Blok A, lantai 6. Di sana udah disiapin Indomie gratis ya. Karena di sana ada warung Indomie Nusantara.
Wow. Iya, karena ya kantinnya ini bang dirubah jadi modern di sana di kompleks sana. Jadi harga kantin makanan mahal. Akhirnya karena Kesbangpol itu adalah rumahnya masyarakat, udah kita siapin Indomie aja deh. Jadi teman-teman ASN kita yang 11 orang itu setiap hari Senin ya Bu Warni ya, wajib ngirim 10 ya, 10 Indomie. Nah, nanti buat teman-teman yang hadir. Gara-gara ada gerakan Warminus, akhirnya kita tahu juga bahwa varian rasa Indomie itu ada 51. Iya, bermacam-macam sekali dan saya juga baru tahu. Iya, tetapi ternyata setiap daerah beda-beda ya, tergantung selera. Oke, tadi pemenang kami bisa komunikasikan lagi ya. Baik, berikutnya kesempatan berikut kita minta Bang Haji Yusuf memberikan masukan dengan pengalaman-pengalaman pemilu maupun pileg pilpres kemarin, bagaimana mendorong nih terutama. Kalau saya sih salah satu tipsnya nih buat pemilih pemula, saya bilang sama orang tua, jangan dikasih jajan pada hari yang diliburkan nanti. Setelah milih ke TPS, foto di TPS, nah pulang ke rumah baru ditransfer, gitu. Jangan pagi-pagi dikasih duit, jangan itu anak sekolah tuh, jangan. Tapi setelah ngirim foto lagi ada di TPS, baru dikasih uang jajan. Karena itu kan hari yang diliburkan ya. Kami persilakan Bang Yusuf. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Kasubag Kesbangpol Jakarta Selatan beserta jajaran, yang sama-sama kita hormati Bapak Alex dari Kantor Badan Penghubung Provinsi Papua beserta jajaran. Sudah hadir juga tadi sudah menjadi pembicara Ketua KPU Jakarta Selatan Mas Taki. Kemudian juga ada dari pimpinan Bawaslu, sahabat saya Bang Andi Maulana. Kemudian juga ada hadir beberapa anggota EPK, KDM, kemudian juga LMK, RT, RW, sekecamatan Mampang Perapatan. Kemudian juga adik-adik tercinta dari seluruh yang hadir, SMA maupun SMK. Kemudian forum-forum mitra Kesbangpol Jakarta Selatan. Hadirin yang saya hormati, tadi sudah disampaikan baik dari KPU maupun Bawaslu. KPU tadi sudah menyampaikan beberapa informasi perkembangan maupun tahapan. Kemudian juga dari Bawaslu tadi sudah menyampaikan rambu-rambu yang memang boleh dan tidak boleh dilakukan baik oleh kita sebagai warga maupun juga sebagai peserta di pemilihan kepala daerah yang kalau tidak salah ini pilkada serentak kurang lebih 545 pilkada. Jadi begitu banyak. Memang kalau di Jakarta pilkada ini dimulai tahun 2007, kemudian 2012 dan kemarin terakhir 2017. Nah, dinamikanya tentunya berbeda-beda masing-masing penyelenggaraannya. Di samping pesertanya juga dinamika politiknya. Tetapi pada siang menjelang sore hari ini saya ingin mengikut bahwa pilkada itu adalah toleransi. Itu yang harus kita pegang bersama. Jadi kalau kita sudah sama-sama sepakat bahwa pilkada itu toleransi, insya Allah demokrasi kita akan terjaga dengan aman dan damai. Jadi itu cukup di sore hari ini. Memang pilkada itu sejatinya memang harus dilaksanakan dalam posisi dan keadaan aman, damai. Nah, namun dengan dinamika politik pada saat sekarang ini memang juga sangat berbeda keadaannya di tahun 2017, di mana dinamikanya begitu luar biasa. Dan kalau sekarang kita juga diuntungkan karena ekor dari penyelenggaraan Pilpres masih ada bau-baunya menjelang pelantikan presiden, sehingga di lini masa itu tidak terkonsentrasi kepada pilkada saja. Jadi hiruk pikuknya
tidak terkonsentrasi kepada pilkada saja. Tetapi juga kalau kita lihat di X atau di yang lainnya malah cenderung lebih besar kepada pelantikan dan yang mau landing. Sehingga ini diuntungkan. Nah, suasana ini yang terbangun, mari kita sama-sama jaga supaya nanti di tanggal 27 ini apa yang kita harapkan, walaupun dinamikanya luar biasa seperti apa, kalau pemilu itu akan selesai pada waktunya. Sedahsyat apapun. Saya kurang lebih sudah hampir 17 tahun lah di penyelenggara kepemiluan itu. Jadi mengikuti dari era reformasi yang tahun 99 era Pak Habibie itu yang partainya begitu banyak. Tetapi pada akhirnya walaupun deadlock di tingkat RI itu, Pak Habibie mengeluarkan Kepresnya itu selesai. Dan kemarin diperkirakan gonjang ini, namanya juga apa ya, kalau kita memprediksi itu kan boleh-boleh saja. Supaya prediksi itu tidak terjadi, tentu kita harus ada treatment-treatment supaya yang kita khawatirkan itu tidak terjadi. Jakarta merupakan miniatur ya, dari negara ini. Seluruh elemen ada di sini. Kalau umpama jualan itu, apapun juga ada di sini. Mulai dari sajadah sampai haram jadah ada di sini. Jadi artinya apapun, mau jualannya, mau yang baik laku, mau yang kurang baik laku, mau yang tidak baik pun laku, ada saja pembelinya. Jadi apalagi sekarang di era yang musimnya kampanye, kampanye kan menjual program visi misi. Tetapi juga kadang-kadang ada juga jualannya tidak hanya pure itu. Ada kampanye itu yang positif, ada yang abu-abu, ada yang negatif, ada yang black. Nah, yang bahaya ini black campaign. Kalau yang baik-baik tadi itu ya menyampaikan visi misi program, ya memang itu pendidikan politik. Kampanye itu adalah arena untuk mendidik. Pendidikan politik kepada masyarakat. Ada yang memang abu-abu lah. Artinya ya jualannya ada yang baik, ada yang kurang baik gitu. Kemudian yang negatif, ada yang diangkat kelemahan-kelemahan kompetitornya. Dan itu halal, dihalalkan oleh peraturan perundang-undangan. Yang dilarang adalah black campaign. Black campaign itu sama dengan fitnah. Orang tidak kejadian disampaikan. Seolah-olah itu benar. Itu namanya black campaign. Jadi, alhamdulillah sekali lagi kita diuntungkan proses kampanye saat sekarang ini masyarakat terbagi konsentrasinya, terutama di lini masa, karena memang yang lebih berpengaruh itu adalah genggaman di dua tangan kita ini. Begitu dahsyat pengaruhnya. Dan syukur, tadi saya sampaikan bahwa kita konsentrasinya terpecah. Bahkan di X saja yang biasanya orang menengah ke atas, itu kalau kita presentasikan, mungkin pilgubnya ya sekitar 20-30%. 70%-nya yang mau dilantik dan yang mau landing. Jadi orang sudah ya membaca yang mau dan yang sudah gitu. Ya, dan itu ya menurut saya satu keuntungan lah bagi prosesi perjalanan kampanye kita. Konflik memang jangankan ada pilkada, tidak ada pilkada aja kita pasti mengalami konflik. Konflik itu tidak hanya dirasakan oleh seluruh kelompok, tetapi juga individu. Bahkan kita juga mungkin pribadi pernah merasakan konflik. Hari ini kita ada acara, kita mau pakai jas atau mau pakai batik, itu pasti ada konflik. Yang kita harus putuskan konflik itu. Dan itu namanya pilkada. Kan kita sudah sepakat tadi, Bang Andi sudah menyampaikan bahwa negara kita itu adalah negara yang kedaulatannya itu ada di tangan rakyat. Memang di undang-undang itu di ayat 2-nya itu menyampaikan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Dan kita sudah dipilih bahwa demokrasi itu ya memang kedaulatannya di tangan rakyat. Walaupun kata Henry Russell, seorang filsuf dari Britania Utara, bahwa demokrasi itu adalah memilih seseorang yang nantinya akan disalahkan. Jadi begitu sedih sebetulnya mereka yang dipilih, tapi pada akhirnya akan disalahkan. Itu menurut Henry Russell. Dan itu bisa kita baca saat ini. Ada pemimpin yang tadinya kita pilih, tetapi pada akhirnya bisa kita salahkan. Itu ada
satu pengertian demokrasi yang disampaikan oleh salah satu filsuf dari Britania itu Raja itu yang ahli matematika. Memang beliau menyampaikannya seperti itu. Kemudian saya hadir di sini dibebankan atau ditugaskan untuk bagaimana kita sebagai warga itu mencegah potensi-potensi konflik akibat kontestasi yang memang kalau kita cari artinya bahwa pilkada itu keinginannya tadi kan toleransi, tetapi ada juga kompetisi kan di situ. Bahkan pilkada itu kita bisa artikan arena konflik yang dilegalkan. Kan boleh berkonflik, tetapi bukan visi. Konfliknya konflik ide, gagasan, visi, misi, program. Yang endingnya tentu muaranya adalah kesejahteraan. Dan itu harapan kita. Nah, tapi dalam kompetisi atau berkompetitor itu memang yang namanya gesekan pasti ada. Jangankan memilih gubernur, pemilihan RT RW aja, kan selain ada paslonnya, ada penggembiranya, ada panitianya, ada juga wasitnya. Ini sudah tersedia. Jadi kita sebagai warga tentunya konflik macam-macam di masyarakat. Ada konflik sosialnya itu karena mungkin perbedaan pendapat tentang kepemilikan dan lain sebagainya. Tetapi yang kita akan konsen pada sore hari ini adalah tentang politik. Dan salah satunya adalah pilkada ini. Nah, tentu dalam menyikapi ini, tadi juga peran-peran kita itu berbagai macam ragam. Kalau Bang Andi tadi berperan sebagai penyelenggara, beliau adalah penegak aturan. Kemudian Bang Taki tadi, beliau dan rekan-rekan adalah bagaimana teknis supaya penyelenggaraan ini sukses. Nah, kita tadi juga sudah disampaikan bahwa tugas kita itu adalah bagaimana mensukseskan pemilihan ini dengan cara tidak hanya berduyun-duyun datang ke TPS, tetapi memastikan bahwa prosesi di TPS itu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tentu ada sebagian kawan kita mungkin di Pak RW, Pak RT, sudah ada yang menjadi petugas KPPS, bahkan ada yang di kelurahan PPS, bahkan ada yang juga nanti pengawas TPS, macam-macam tentu tugasnya. Dan kita yang tidak berkontribusi secara teknis langsung, secara institusi, tentu secara pribadi-pribadi juga, selain tadi kita hadir untuk memilih dari pasangan 1, pasangan 2, dan 3, tentunya kita juga harus jadi pemilih yang cerdas. Pemilih yang cerdas itu tidak hanya menerima begitu saja, tidak hanya melihat luarnya saja, casingnya memang bagus nih, tetapi bagaimana kita mendalami visi, misi, program, rekam jejaknya, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu tugas kita. Kemudian ada di tahapan pemilu itu yang krusial, yang memang bisa menimbulkan potensi-potensi kerawanan konflik. Dan salah satu tahapan yang krusial itu adalah saat sekarang ini, di mana dari tanggal 23 September sampai dengan nanti tanggal 24 atau ya tanggal 24 November itu adalah masa-masa kampanye. Tentu di kampanye ini namanya orang jualan pasti pinginnya kecap, nggak ada tuh kecap nomor 2, pasti pinginnya nomor 1 yang terbaik. Dan itu berbagai macam ragam karena melibatkan tidak hanya satu orang tetapi juga ada rangkaiannya. Tim sukses itu tentu selain dibentuk di tingkat holdingnya, tapi ke cabang-cabangnya sampai ke bawah itu melibatkan banyak orang. Dan tentu berlomba-lomba untuk menawarkan produk-produk unggulannya. Dan di situ pasti kalau tidak memahami aturan-aturan atau fanatisme berlebihan, itu akan terjadi gesekan-gesekan. Nah, sikap kita sebagai masyarakat harus seperti apa? Ya, di masa kampanye, kalau sekarang kan lagi-lagi tadi saya bilang memang metodenya juga agak berbeda dengan kampanye-kampanye model dulu. Kalau dulu mungkin orang bergerombol di jalan, dengan kendaraan dan lain sebagainya. Kalau sekarang itu merupakan pelanggaran dan itu bisa diproses oleh Bawaslu. Tetapi sekarang kan ada metode-metode yang memang sesuai dengan zamannya tentu. Selain menggunakan media sosial atau lini masa, juga cara penyampaiannya mengajak masyarakat untuk lebih berpikir. Dan saya kira ini sangat menguntungkan dan Jakarta tentu sangat
diuntungkan karena kalau salah treatmentnya untuk menyampaikan visi misi itu tidak akan mengena. Masyarakat Jakarta kemampuan intelektualnya sudah di atas rata-rata dan mereka tidak bisa dibohongi oleh hal-hal yang memang tidak masuk akal. Dan ini mungkin kalau yang namanya kemarin sembako dan lain sebagainya, ya sembakonya pasti diterima, tetapi milih kan belum tentu. Itu di Jakarta ini banyak keuntungan-keuntungan yang sifatnya bagi pasangan calon yang memilih kampanye yang tradisional itu memang harus segera ditinggalkan, harus mencari treatment-treatment yang memang yang mengena untuk masyarakat di Jakarta. Kemudian juga di masa tenang. Masa tenang itu kan cuma judulnya sebetulnya masa tenang. Sebetulnya kan masa tidak tenang. Terutama bagi pasangan calonnya, ya kan? Dan itu bagi tim suksesnya juga. Ya walaupun di kita itu kebanyakan timnya yang sukses. Ya, kalau pasangan calonnya kebanyakan gagal gitu ya kan, karena memang kebanyakan pinternya tim suksesnya, jadi tim yang suksesnya. Itu juga di masa tenang itu masa tidak tenang, dan itu biasanya digunakan oleh para tim kampanye, ya istilahnya itu tidak ada tim sukses kalau di dalam undang-undang, adalah tim kampanye. Biasanya digunakan bagaimana waktu yang 3 hari itu bisa mendulang suara untuk besokan harinya. Kemudian juga di pemungutan suara, di hari hanya dan penghitungan suara itu juga biasanya ada berpotensi untuk kerawanan-kerawanan. Kemudian juga pasca pengumuman, pasca pilkadanya. Nah ini juga yang harus kita sikapi. Nah, kenapa itu penyebabnya ya? Ini saya tidak hanya bicara Jakarta. Kalau Jakarta tentu dengan masyarakat yang intelektualnya sudah menengah ke atas tentu akan berbeda dengan wilayah-wilayah lain. Tetapi kalau secara umum memang apa penyebabnya? Yang pertama, fanatisme yang berlebihan. Orang berbeda itu kan sebetulnya kan rahmat. Kita kenapa ada eka? Karena ada bineka. Tidak ada eka kalau tidak ada bineka. Dan itu tuh sebetulnya sudah juga diajarkan bahwa hidup kita itu bermacam ragam. Jangankan begitu, kita berpulau-pulau. Kenapa diciptakan pulau-pulau? Supaya ada jembatannya, supaya ada penghubungnya. Siapa penghubung itu? Ya itu kita. Bagaimana pemahaman yang A dengan pemahaman B itu supaya perbedaan itu menjadi rahmat, menjadi kekayaan. Bukan berarti harus disamakan, tetapi memang nyatanya sunatullahnya memang begitu berbeda. Dan ini dari 3 pasangan calon itu pasti ada perbedaannya. Nah kadang-kadang di perbedaan ini tidak mau nerima. Pinginnya sama seragam, padahal kita nggak mungkin seragam, toh kita lahir aja berbeda, kan? Kemudian juga hoax yang memang luar biasa dulu di 2017, kalau sekarang saya lihatin tidak terlalu sedahsyat dulu lah gitu. Tetapi itu juga kita harus antisipasi. Kemudian juga ujaran kebencian, ya kan? Dan dengan sekarang teknologi macam-macam, orang meluknya dengan laki-laki bisa dibikin dengan lawan jenis dan lain sebagainya. Itu memang luar biasa teknologi yang memang kalau kita tidak ada check and recheck, memang kita akan terjebak. Kemudian juga kurangnya pengetahuan, literasi kita memang rendah. Kita malas baca. Ini nggak ngomongin orang, saya aja, saya juga malas gitu kan. Kalau dulu lagi bertugas mungkin ya baca peraturan-peraturan, sekarang udah enggak, ya boro-boro lah. Saya malas juga gitu kan. Nah inilah mungkin sehingga kita kadang terjebak oleh informasi-informasi yang harusnya kita perlu penelusuran yang baik, kita telan mentah-mentah. Kemudian juga ketidakpuasan. Ketidakpuasan ini tentu kaitannya dengan penyelenggara ataupun pemerintah, gitu ya, ataupun dengan sesama kontestasi. Kemudian juga kecurangan, kemudian juga intimidasi, dan ini kalau bicara akurasi data, kalau zaman dulu 2007 itu orang berduyun-duyun mendemo karena memang mereka tidak terdaftar. Dan dulu belum ada jalan keluarnya, MK belum mengeluarkan bahwa KTP boleh. Sehingga itu menimbulkan masalah, itu tahun 2007. Tapi sekarang memang semakin ke sini tentu sambil berjalan diperbaiki di dalam perjalanannya. Nah, konflik itu memang ada 2 jenis, vertikal dan horizontal. Nah, dalam pilkada ini tentu berkonflik, bisa ke atasnya itu ke penyelenggara, ke Bang Andi atau ke Bang Tati, ataupun ke pemerintah, ya kan? Itu baik dari masyarakat maupun juga dari tim. Atau juga secara horizontalnya, antara tim kampanye dengan masyarakat atau tim kampanye dengan tim kampanye.
Ini bisa juga terjadi konflik. Nah, apa upaya kita sebagai warga bangsa untuk mensukseskan itu? Yang pertama tentu kita senantiasa memelihara kondisi aman dan damai. Suasana aman ini ya biarkanlah proses pilkada ini berjalan semestinya, kita dengan rutinitasnya tanpa mengabaikan calon pemimpin kita. Kita tentu perlu perhatian juga bagaimana ini masuk akal apa enggak nih programnya atau visi misinya itu bagi kita gitu kan. Kadang-kadang kan di langit ketujuh padahal kita di bumi ini. Ini kadang-kadang itu ya ada yang bisa dijangkau dalam 5 tahun, ada juga yang enggak. Kemudian juga kita harus menumbuhkan sikap tenggang rasa, toleransi. Kalau bahasa agamanya tasamuh, kalau di dalam agama Islam. Itu saling menghargai, saling menghormati. Kemudian juga bertoleransi dan saling menghormati. Nah, ini memperbanyak juga sosialisasi atau pencerahan-pencerahan kepada masyarakat di berbagai situasi tentunya, baik di sekolah, di RT RW dan lain sebagainya. Dimanapun itu ada pertemuan, itu disampaikan. Kemudian juga harus ada pemetaan rawan. Rawan itu kan tidak hanya konflik, tetapi rawan alam, banjir, kebakaran, dan lain sebagainya. Bagaimana nanti di hari H kalau terjadi banjir, TPS ini mau dialihkan kemana, itu juga harus disikapi jauh-jauh hari. Kemudian juga penegakan hukum. Kalau memang ada di antara baik itu paslon, tim kampanye, maupun kita yang salah, dan itu memang harus diproses secara hukum, ya ditegakkan supaya juga yang lainnya tidak juga mengikuti jejak seperti itu. Kemudian juga koordinasi di antara stakeholder atau pemangku kepentingan. Jadi kita juga harus tahu ini, kalau ada kejadian ini, kita harus melapor kemana. Jadi paling tidak sebagai tokoh masyarakat RT RW itu harus tahu petugas pengawas kelurahan itu atau PKD itu nomor handphonenya. Kalau ini kriminal biasa harus lapornya kemana? Misalkan ke Babin Kamtibmas atau Polsek dan lain sebagainya. Jadi itu selalu siap bahwa walaupun saya sudah tahu dari pemerintah sudah berbagai upaya disiapkan posko. Kenapa ada posko? Supaya gampang koordinasinya. Kalau ada perbedaan pendapat antara tim kampanye itu kan bisa diselesaikan di posko, dan itu sudah disediakan oleh pemerintah kota Sekyu Kesbangpol Jakarta Selatan. Selain hari ini difasilitasi oleh kantor penghubung Papua, juga ini diinisiasi oleh pemerintah kota, sekiranya adalah Kesbangpol Jakarta Selatan. Saya kira ada yang harus kita ingat bahwa Ronald Reagan pernah menyampaikan, Presiden ke-40 Amerika Serikat, beliau menyampaikan perdamaian bukanlah tidak adanya konflik, melainkan kemampuan untuk menangani konflik dengan cara damai. Itu menurut Ronald Reagan. Jadi damai itu bukan berarti tanpa konflik, tetapi penyelesaiannya dengan cara damai. Dan saya kira itu burung pipit, burung duri, itulah nama-nama burung. Mohon pamit undur diri, lain kali kita sambung. Makan durian bareng Elvi Sukaisi. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Haji Yusuf, terima kasih. Baik, teman-teman semua yang offline maupun online, sebenarnya sih banyak yang mau ditanyain sih. Ini saya udah terima WA banyak nih, termasuk dari Singapura, dari Amerika mau tanya. Cuma memang kita karena jadwal padat ya, ntar sore kan kita. Jadi pertanyaan-pertanyaan cukup dicatatkan saja ya, karena hari Rabu kita ada sesi lagi, nanti bisa kita perjelas. Oke, sebelum Bang Taki, mungkin Bang Andi dari Bawaslu ada yang mau disampaikan di terakhir nih. Kira-kira apa pesan yang terpenting buat kita yang hadir di webinar kali ini? Kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Suman. Sebenarnya dari beberapa tadi yang disampaikan itu sudah merangkum ya, tapi lebih pada dari sisi pengawas ini kan sudah melakukan yang namanya kuesioner terhadap mitigasi potensi. Memang DKI Jakarta masuk radar mitigasi potensi kerawanan tingkat 1 gitu. Tapi tingkat 1-nya bukan pada posisi soal calon begitu ya. Cenderung
Beda yang tadi disebutkan Bang Haji Yusuf gitu. Tetapi persoalan eh, apa eh, maraknya masyarakat yang karena problem kampanye ini menggeser ya substansi pokok bahwa kampanye itu dilarang karena kan pengertian hukum itu cukup jelas. Eh, jadi orang yang dengan sengaja melawan perbuatan hukum gitu. Nah, sementara pilkada ini kan berbeda dengan pemilu, di mana ketentuan bagi masyarakat atau warga negara yang dengan sengaja melawan hukum memberikan dalam materi kepada pemilih untuk mempengaruhi pemilih itu kan pidana. Pidana yang sama diberikan bukan hanya menerima, tapi bukan hanya memberi, tapi pada yang menerima. Artinya dua-duanya menerima pidana, baik yang memberi dan yang menerima gitu. Nah, di masyarakat ini yang barangkali mesti kita sampaikan gitu. Agak sulit memang kebiasaan masyarakat menerima sembako, ya kan, dengan situasi keadaan yang berbeda di mana ini dapat dijerat pidana begitu. Nah, saya kira itu. Nah, melalui forum ini tentunya semangat untuk mendorong mencapai demokrasi yang paling tidak pada tujuan demokrasi yaitu membangun rasa keadilan, membangun asas kemanfaatan dan kepastian hukum bagi peserta dan masyarakat ya memilih gitu. Tadi saya sepakat, demokrasi itu orang yang kita pilih akhirnya dibenci. Sama seperti sekarang, orang yang sudah mulai memuji Jokowi, dulu orang pilih, sekarang orang benci. Itulah demokrasi gitu. Dan itu tidak salah, sah-sah saja gitu. Karena itu dalam kesempatan poin ini saya ingin mengingatkan bahwa eh, hindari hal-hal yang dapat merusak atau menciderai eh, jalannya proses kampanye ini. Sebagai contoh misalnya per hari ini saja kan untuk ya selatan misalnya potensi terhadap dugaan pelanggaran tersebut kan semakin semakin menonjol ya, semakin terus-menerus gitu. Tidak saja dilakukan oleh masyarakat tertentu, tapi pada pihak-pihak tertentu. Nah, ini sudah kita antisipasi. Prinsipnya tadi, Bawaslu ini mencegah gitu. Jangan melakukan tindakan, karena prinsip pencegahan kalau tetap dilakukan baru penindakan. Beda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya ya kita tindak saja gitu ya. Kalau sekarang kita cegah, jangan, hindari, abaikan, kesampingkan gitu. Kira-kira begitu. Supaya tidak dilaporkan atau dilakukan penindakan. Saya kira itu poinnya. Yang kedua, poinnya adalah mari sama-sama kita dorong tingkat partisipasi pemilih agar Jakarta menjadi indeks demokrasinya yang cukup baik dan ketika ditinggalkan sebagai ibu kota Jakarta, dia menjadi kota DKI Jakarta itu betul-betul memiliki indeks demokrasi yang katakanlah di atas rata-rata provinsi yang lain. Demikian dari saya. Terima kasih. Baik, sudah siap Bang Taki, kami persilakan. Siap, terima kasih. Untuk terakhir, saya ingin menyampaikan kembali bahwa KPU tidak bisa bekerja sendiri untuk mensukseskan pilkada karena kita ini melaksanakan pesta demokrasi yang cukup besar di tanggal 27 November nanti. Saya berharapnya kondisi yang ada di pemilu tahun 2024 kemarin bisa kembali kita maksimalkan, bisa kembali kita ulang, yaitu menciptakan suasana yang kondusif, aman, dan damai, serta partisipasi yang cukup tinggi. Artinya, semua peran-peran yang harus kita laksanakan itu berarti dalam pelaksanaan pilkada nanti. Eh, apakah dari sisi menginformasikan ataupun menyampaikan kepada masyarakat sekitar, entah itu tetangga ataupun saudaranya masing-masing untuk mengingatkan bahwa tanggal 27 November adalah hari pencoblosan. Artinya semua pelaksanaan pilkada, semua tahapan-tahapan pilkada yang akan kita jalankan bisa berjalan beriringan bersama antara KPU, Bawaslu, ataupun teman stakeholder yang lain
dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai tingkat kota, Kesbangpol ataupun lembaga-lembaga yang lain bisa kita koordinasikan dan kita maksimalkan dalam menginformasikan tahapan-tahapan pilkada. Mudah-mudahan apapun yang terjadi, isu-isu yang beredar yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Andi Maulana ataupun Bang Haji Yusuf ataupun Bang Dirham sebagai Kesbangpol Jakarta Selatan itu bisa kita minimalisir menjelang tanggal 27 November dan bisa kita ciptakan suasana yang kondusif dan partisipasi yang cukup tinggi untuk pilkada nanti. Terima kasih Bang Dirham atas kesempatannya di sosialisasi kita kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa kita maksimalkan untuk sosialisasi yang berikutnya. Terima kasih banyak. Bang Taki. Masih ada 2 sesi lagi ya. Sesi door prize kan? Oke. Ini buat Bang Alek dulu dan kawan-kawan coba diputer. Nah, ini nomornya nggak salah kan? Nomornya nggak salah ya? Duduknya. Oke, kita undi. Satu apar buat kakak. Diundi dulu. Diputer-puter. Angpar satu. Iya, stop. Nomor 8. Siapa tuh? Bapak terdapat di sini Budi Santoso. Oke, akan Budi Santoso. Oke, satu door prize lagi yang buat peserta, Kak. Hah? Udah. Oh, cuma satu. Satu ya udah cukup. Oh, gitu. Lain kali 5 ya. Nah, kita siapkan. Baik. Oke, terima kasih Abang dan Kakak semua peserta online. Terima kasih Bang Taki, kemudian Bang Andi dan Bang Yusuf. Dan di sesi terakhir ini kita mau ngasih sertifikat ya, piagam. Ini sepeda belum? Sepeda belum. Nanti. Salam hormat dari Pak Wali. Pak Wali kan sibuk ya. Kalau Kesbang kan main doang. Mana? Kita serahkan ke Bang Alex. Ini mana Bang Budi tadi, mana yang Budi? Ini bakal jual Papua ini. Ini orang Papua sini. Ini dulu ya. Nih, saya nih. Bang, siap pengajian dulu. Oh, Pak ini, Pak ini. Ya, sini. Kakak Mike. Forum. Masih muat, Pak? Masih muat. Saya mau dari Papua. Oh, sini. Di dekat kakak. Masih Bang Lex ini, Bang. Iya. Gitu. Oke. Oke ya. Ya. Ini sampai nih ke Sampai Papua. Jauh terbangnya. Oke, cukup. Oh, belum. Belum. Biasanya kita pakai semangat begini. Oh iya, silakan. 1, 2, 3. Iya. Nah, ini satu lagi buat Bang Budi. Ini Bang Budi. Ngapain lagi? Ini Pak Edi yang nyerahin. Pak Edi yang nyerahin. Tuh, ada abang ya kan? Ada logo. Kalau mau ngasih nggak apa-apa, kasih lagi. Saya sampaikan. Silakan bikin. Nah, ini Bang Budi, sini Bang Budi. Dari sponsor nih. Sponsor. LDI ini, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Sponsor. Mantap. Apa? Ya. Langsung pas. Ya. Semangat. Iya. Oke. Kayak susah nih. Ayo, Ya. 1, 2. Oke, terima kasih semuanya. Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada kekurangan. Kami tutup pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.